Ketika masa itu 8 gunung di Nusantara meletus, gempa bumi maha dahsyat terjadi, laut setinggi 500 meter dari utara menghampiri. Saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan siapapun. Sosok yang digadang-gadang, sosok yang dinantikan, sosok yang dirindukan tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah memimpin orang-orang yang belum terpimpin dirinya, lahir batinnya, jiwa raganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-teman, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Untuk konten kali ini saya akan menyambung pembahasan yang sudah beberapa konten yang lalu yang saya upload di hari-hari sebelumnya, yaitu rentetan rangkaian penyampaian pesan, pengungkapan, pemahaman dari pengalaman yang saya lewati mengenai Bocah Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Al-Mahdi. Di konten yang lalu saya sudah jabarkan mengenai Bocah Angon, Satrio Piningit, dan konten kali ini saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui, yang saya pahami berdasarkan pengalaman diri saya pribadi dari hasil olah rasa dan olah pikir saya mengenai Ratu Adil. Tentunya apa yang saya sampaikan ini jangan ditelan mentah-mentah, kaji dan olah kembali, karena semua ini adalah pengalaman saya pribadi. Silahkan kaji, olah lagi, karena ini bukanlah kebenaran mutlak. Ini bisa dianggap sebagai referensi berpikir, ambil baiknya, buang buruknya. Ratu Adil. Ini pemahaman saya mengenai Ratu Adil. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia menyaksikan dan ingin menyimak apa yang ingin saya sampaikan berdasarkan pengalaman mengenai Ratu Adil. Tentunya tanpa mengulangi rasa hormat dan bukan bermaksud untuk menunjukkan kemampuan atau kebisaan. Ampun para lun, saya hanya perantara kata-kata dan ingin berbagi apa yang saya dapatkan dari olah rasa. Tentunya saya mohon maaf kepada seluruh segenap, baik itu pemimpin padepokan manapun, guru spiritual manapun, budayawan ataupun siapapun Anda yang menyaksikan konten ini, yang mohon maaf bila mana merasa dengan semua apa yang saya sampaikan merasa disudutkan, merasa disalahkan atau merasa melawan pemahaman. Tapi murni mutlak dari dalam dasar lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun, pihak manapun atau perseorangan manapun mengenai apa yang saya sampaikan. Setiap manusia memiliki pengalamannya masing-masing, olah pikir dan olah rasanya sendiri terhadap keilmuan, sejarah ataupun pengungkapan makna dari leluhur-leluhur Nusantara. Ini yang saya ungkapkan pengalaman pribadi saya. Jika saya menyampaikan menurut Reza Rahasia, artinya itu menurut saya. Tidak wajib, tidak mutlak untuk kalian mengikuti apa menurut saya. Jika bisa dikaji, diolah, dan diambil referensinya, silahkan. Jika tidak disukai atau mungkin sudah menyinggung, dianggap menyinggung, maka jangan lanjutkan menontonnya. Jangan kotori hatimu, jangan rusak jiwamu. Hentikan videonya, pindah ke channel lain. Agar kita semua benar-benar bisa memilih
mana yang membuat kita merdeka secara pribadi dan berdaulat sebagai diri yang sejati. Teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, dimanapun kalian berada, mengenai Ratu Adil, ini sama hal besarnya, bahkan jauh lebih besar dan lebih tinggi makna penilaiannya dibanding Bocah Angon dan Satrio Piningit itu sendiri. Karena ketika berbicara Ratu Adil, maka semua sudah tersugestikan, semua sudah terpahamkan, dan dalam alam bawah sadar semua masyarakat, semua kelompok ataupun golongan, bahkan perseorangan yang memahami, mempelajari tentang Ratu Adil, semuanya mengarah kepada Ratu Adil adalah pemimpin yang benar-benar adil, pemimpin yang benar-benar melaksanakan titah Gusti yang membawa kesejahteraan, kedamaian, ketentraman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Nusantara saja. Apakah itu benar? Untuk mengenai benar dan salah, mohon maaf, saya adalah manusia biasa, bukan hak dan bukan kapasitas saya menentukan mana yang benar, mana yang salah. Karena saya pribadi pun masih terus belajar mencari yang benar sebenar-benarnya benar. Karena kebenaran mutlak hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya terus berjuang mencari yang benar, berada pada jalan yang benar, mencari kebenaran dan menuju kebenaran berdasarkan pemahaman, keilmuan, dan wawasan kita masing-masing. Ada kebenaran subjektif, ada kebenaran objektif, ada kebenaran yang disepakati, ada kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang ada pada diri manusia itu subjektif. Maka semuanya akan memiliki kebenaran yang berbeda-beda. Adapun yang memiliki kebenaran yang sama, itu akhirnya menjadi kebenaran kolektif, kebenaran yang disepakati. Maka mohon maaf, ketika kebenaran yang saya temui dari pengalaman saya pribadi ini mungkin berlainan dengan kebenaran yang teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara temukan sendiri dari hasil olah rasa, olah pikir pengalamannya, maka mohon maaf sekali lagi, tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Kita ngopi santai dulu sambil menikmati udara sore hari dan secangkir kopi. Kopi sendiri saya mengilhaminya, kalau kita bicara ngopi, maka itu adalah ngolah pikir. Artinya kita harus bisa mengolah pikiran kita. Setiap informasi yang masuk, data yang ada, dan pengalaman yang terasa, kita diolah, kita harus mengolah itu agar kita tidak dibudaki, tidak dipinteri, tidak dibodohi, tidak dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang ada kepentingan. Apapun itu, merdekalah sebagai pribadi, berdaulatlah sebagai diri sendiri. Mengenai Ratu Adil, di konten yang lalu saya sudah menyampaikan satu pembukaan kecil yang dimana Ratu Adil itu saya sampaikan bahwa Ratu Adil adalah bumi itu sendiri. Ini ketika kita kaji dari aspek semesta atau alam raya. Karena ketika kita kaji Ratu Adil, maka ada dua versi, ada dua pemahaman yang saya pahami, yang saya jalani dan saya amalkan, atau pengalaman saya di kehidupan sehari-hari. Itu ada dua versi tentang Ratu Adil. Yang pertama, Ratu Adil dalam skup jagat raya, semesta, di mana Ratu Adil itu adalah bumi kita sendiri, planet bumi. Kalau disebut planet, diumumkan, digeneralkan, bumi adalah Ratu Adil itu sendiri. Kenapa saya bisa memiliki pemahaman bahwa Ratu Adil adalah bumi itu sendiri? Karena ketika kita membahas semesta, membahas keadilan, dan membahas mengenai Ratu, Ratu ini sendiri bukan berarti makna harus
seperti sesuai dengan apa yang terfikirkan. Ratu adalah wanita. Ratu adalah pimpinan, pemimpin. Itulah kenapa bisa dicari, bisa dikoreksi, dan bisa cari informasinya. Di beberapa kerajaan atau di beberapa kepemimpinan kesultanan yang ada di Nusantara, disebutnya keratuan. Karena dahulu kita keratuan. Kerajaan itu ada datang dari luar. Ratu itu pemimpin. Ketika kita mengambil filosofi Ratu Adil kepada skup semesta, maka Ratu Adil itu adalah bumi, bumi pertiwi kita. Maka ada sebutan yang namanya Ibu Bumi. Bumi itu adalah Ratu Adil. Karena ketika bumi memurnikan diri, menyembuhkan diri, dan memberikan sabda ilahi, semua kena, semua terasa, semua mengalami. Tidak pandang bulu, baik itu kaya, miskin, pejabat, rakyat, yang berdosa ataupun yang sering mengumpulkan pahala. Semuanya ketika Ibu Bumi, bumi pertiwi, mengeluarkan sabdanya, baik sabdanya berupa gempa bumi, banjir bandang, tsunami, ataupun gunung meletus, semuanya terkena imbasnya. Itulah keadilannya. Namun jangan pernah menyalahartikan ketika bumi mengeluarkan sabdanya, menghembuskan apapun yang menjadi ketentuannya. Keadilannya ini tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang hanya melihat dengan mata dohirnya atau mata jasad, mata wujud jasmania. Ketika orang-orang yang, mohon maaf, terkena sabda alam atau orang umum menyebutnya bencana, musibah, banjir bandang, tsunami, gunung meletus, orang yang terkena itu semuanya memiliki dan merasakan hal yang sama. Seperti kasus tsunami misalnya, semua orang di sana terkena tsunami, tapi yang terkena tsunami di sana memiliki fungsi, tujuan, dan hakikat yang berbeda. Jika kepada manusia-manusia yang di muka bumi berjalan dengan congkak merusak adigung adiguna, adigang adigung adiguna, maka itu merupakan hukuman. Bagi orang-orang yang sedang berjalan kepada kebingungan dan mengarah kepada jauhnya pertolongan Tuhan, maka itu menjadi peringatan. Namun bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu senantiasa menjaga hablum minanas, hablum minallah, hablum minal alamin, tapi terkena juga sabda alam, maka itu akan menjadi sebuah penebusan. Penebusan apa? Penebusan dosa, pengampunan yang meraja, dan mereka semua diangkat sebagai orang-orang yang mati atau meninggal di jalan Tuhan. Sama terkena bencananya, sama terkena sabda alamnya, tapi berpulangnya tujuan dan fungsinya terkena sabda alam tersebut berbeda. Itu salah satu contoh keadilan bumi ini. Sang Ratu Adil dalam bentuk, dalam pemahaman filosofi semesta adalah bumi itu sendiri. Dan keadilan bumi ini sekarang sudah banyak terlihat, banyak terasa. Bumi menciut, laut pun mulai mengkerut. Semuanya menunjukkan sabda dari Sang Maha. Ketika masa itu 8 gunung di Nusantara meletus, gempa bumi maha dahsyat terjadi, laut setinggi 500 meter dari utara menghampiri. Saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan siapapun. Jabatan, pangkat, harta, kekayaan, tidak ada yang mampu menyelamatkan. Yang mampu menyelamatkan hanyalah amal baik perbuatan. Ratu Adil dalam skup pemahaman filosofi
Semesta adalah bumi itu sendiri. Ketika kita memahami bahwa ada jagat besar, jagat alit, ada semesta besar, semesta kecil, maka tentu saja ketika kita memahami semesta besar, jagat besar itu adalah alam semesta beserta isinya, jagat kecil atau jagat alit adalah diri manusia itu sendiri, maka kita harus menyelaraskan pemahaman dan juga bisa membaca pesan-pesan dari semesta. Zaman dulu disebut aji gening. Ketika kita membaca simbol-simbol alam yang terjadi, kita mengetahui bahwa bumi dalam semesta pemahamannya adalah Ratu Adil, maka kita harus mencari pemahaman Ratu Adil dalam diri masing-masing pribadi. Istirahat dulu, ngopi dulu. Kita seling-selingi ya, biar tidak terlalu serius, frekuensinya juga seimbang. Ini pemahaman yang saya pahami dalam satu skup wilayah Ratu Adil semesta itu sendiri. Ketika ada jagat besar, ada jagat alit. Jagat besar adalah semesta, yang dimana semesta ini kalau orang luar menyebutnya universe, maka tidak ada hanya satu universe, ada multiverse. Nanti ini kemungkinan kalau sudah diwujudkan saya sampaikan. Sekarang kita bahas kepada filosofi pemahaman Ratu Adil jagat alit, yaitu manusia itu sendiri. Sesungguhnya para leluhur Nusantara terdahulu adalah merupakan pewaris ilmu pengetahuan sejati, ajaran yang murni, yang memiliki simbol-simbol, siloka-siloka yang dituangkan ke dalam setiap tulisan. Baik tulisan yang di batu disebut prasasti, ataupun disebutnya ditulis di dalam daun lontar, kulit harimau, dan sebagainya. Semua diwarisi, mewarisi apa yang sebenarnya menjadi ajaran yang murni. Hanya saja pemahaman manusia kini, apalagi membaca, menelaah setiap sesuatu yang ada yang tertulis terdahulu oleh leluhur kita, hanya memahaminya secara tekstual saja. Kontekstual dan pemaknaannya cenderung malah diartikan atau ditafsirkan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya. Maka ketika itu yang terjadi adalah timbullah, bangkitlah perseorangan-perseorangan atau kelompok per kelompok yang mendoktrin, mendogma suatu pemahaman ini menjadi pemahaman yang mutlak, harus seperti mereka, harus seperti itu. Padahal sejatinya tidak. Kita manusia terlahir sebagai khalifah, kalau bangsa Arab bilang, pemimpin. Kita adalah pemimpin bagi diri sendiri, kita adalah pemimpin bagi keluarga, kita adalah pemimpin bagi masyarakat, kita adalah pemimpin bagi bangsa dan negara. Setiap pimpinan ini harus bersatu, bekerja sama, sehingga menjadi kepemimpinan yang utuh, sejajar. Dan tujuannya adalah mengadilkan, menjadi keadilan yang meraja. Setiap pemimpin-pemimpin kecil ini, ratu-ratu kecil ini akan dipimpin oleh keratuan atau kepemimpinan yang skup ranah wilayahnya lebih besar. Itulah tidak ada salahnya ketika menerjemahkan Ratu Adil adalah sosok pemimpin. Tapi pemimpin di sini bukan hanya pemimpin Nusantara saja, bahkan pemimpin dunia. Seperti itu pemahaman yang ada menyebar di seluruh masyarakat. Namun jangan terlupa, ketika kita menantikan sosok pemimpin yang sangat luar biasa, bijaksana, arif, dan dia akan membawa kepada kesejahteraan, kedamaian, kejayaan, gemah limpah roh jinawi, atau disebut mercusuar dunia,
Maka yang perlu kita didik, kita tempa, kita kelola terlebih dahulu adalah pemimpin yang skup jauh lebih kecil, jauh lebih dasar, jauh sebagai pondasinya itu sendiri, yaitu diri kita sendiri masing-masing. Kita harus bisa memimpin diri kita, karena kita adalah raja bagi diri kita. Tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu adalah kerajaan kita, itu adalah negara kita, itu adalah bangsa kita. Sudahkah kita berhasil memimpin kerajaan kita sendiri yang berbentuk jasmani atau raga ini? Banyak di antaranya kita terlupa menantikan sosok yang jauh lebih besar memimpin dan menyelamatkan diri kita, padahal sejatinya manusia hanya bisa selamat oleh dirinya sendiri dan celaka oleh dirinya sendiri. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan menunggu orang lain untuk memimpin lalu menyelamatkan diri kita, karena orang lain yang kita harapkan, kita jadikan andalan, kita tempat berpegang teguh, orang tersebut yang walaupun benar-benar dia akan menyelamatkan, membimbing, membina dan mengarahkan kepada jalan nanti kedamaian, sosok yang dirindukan, kebijaksanaan dan gemah muncul, tidak akan pernah memimpin orang-orang yang belum kita bisa memimpin diri kita, lahir batinnya, akan mengenali sosok beliau, dan kita akan selalu bertentangan. Maka pimpinlah dulu dirimu sendiri. Jika kita mengetahui ada kiamat besar, kiamat kecil, kiamat besar adalah kehancuran seluruh alam semesta, kiamat kecil adalah meninggalnya diri kita, nyawa hilang dicabut dari raga, ruh kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Maka yang diutamakan, kita harus memimpin dulu, berhasil memimpin jasmani kita, pikiran kita, hati kita, ucapan dan perbuatan kita. Pimpinlah semuanya itu, perbaikilah dan benahilah semuanya itu, agar kita selamat terlebih dahulu oleh ucapan, oleh perbuatan diri kita, sebelum diselamatkan secara keseluruhan. Karena janganlah selalu menjadi orang yang menantikan perubahan, perbaikan atau keselamatan dan kedamaian ketika diri kita tidak mengarah, memperbaiki dan memperjuangkan itu sendiri. Ingatlah, secara mendasar, secara diri pribadi, kalaupun kita tidak bekerja, apapun pekerjaannya, kalaupun kita tidak berusaha, apapun itu usahanya, maka yang mengisi perut kita hanyalah diri kita sendiri. Yang memberi makan keluarga kita hanyalah kita sendiri. Maka jangan berpangku tangan, itu contoh yang kecil. Jangan selalu mengharapkan orang lain di luar diri kita untuk memberi, menolong, dan menyelamatkan. Jadilah diri ini penolong, jadilah diri ini penyelamat, jadilah diri ini pemimpin. Berjuanglah terus menjadi pemimpin, perbaiki, benahi diri, sehingga ketika kita menjadi ratu adil bagi diri kita sendiri, maka insya Allah ketika saatnya tiba, hari yang dinanti, era dan zaman perubahan, peradaban yang baru terjadi, kita menjadi bagian yang ada pada barisan-barisan Ratu Adil, barisan-barisan yang sudah terbenahi, barisan-barisan yang diberkahi, barisan-barisan yang merupakan barisan ilahi. Itulah yang saya bisa sampaikan sekilas mengenai pemahaman berdasarkan pengalaman saya mengenai Ratu Adil. Salah dan kurang saya mohon maaf. Ada beberapa hal dan banyak lagi yang tidak bisa saya sampaikan di online, di konten YouTube. Oleh karenanya, saya membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk temanku, saudaraku sekalian, seluruh Nusantara, siapapun Anda. Jika ingin berdiskusi, curhat bareng, ngobrol bersama, karena pemahaman yang saya miliki pun, ini adalah hasil belajar dalam kehidupan, dan saya terbuka bagi siapapun untuk hadir, mari berbagi bersama. Supaya lebih jelas, lebih detail, dan lebih individual pribadi. Karena tidak semua ada pada pemahaman yang sama, ada pada pemikiran sama, dan ada pada kondisi kejiwaan juga hati yang sama. Silakan yang berminat untuk bersilaturahmi, curhat bareng bersama saya, teman-teman yang lain, ataupun ingin belajar kesenian, datang saja ke Sanggar Seni Rumah Cimanggis. Ya, Hudopi, mohon maaf,
hubungi hubungi Mas Abdul Soleh. Silakan ya buat janji ketemunya kapan. Kalau memang ingin berkumpul silaturahmi bersama itu kita tiap malam minggu ada, suka disebut kumpulan malam mingguan ya. Ada udah hadir dari berbagai macam tempat tinggal. Silahkan janjian dulu. Kalaupun mau pribadi, privasi, bisa hari-hari biasa, tapi tetap janjian dulu, hubungi Mas Abdul dulu ya, supaya ketika teman-teman sampai di Sanggar Seni Rumah Cimanggis, saya ada di tempat. Seperti itu. Yang pasti tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua, adil dan makmur serta merdeka pribadinya. Bangunlah jiwa dan raganya untuk Indonesia Raya. Saya Reza Rahasia, salam damai seluruh